Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat halaman 77 di bagian atas, di situ ada pertanyaan, does he cook? Ya, apakah dia bisa memasak atau apakah dia memasak? Pekerjaannya memasak, does he cook? Ya. Kemudian kalau misalnya dia laki-laki ini kita sebutnya he ya. Kalau dia bisa memasak berarti kita jawabnya yes, he does. Ya teman-teman harus ingat kalau pertanyaannya didahului oleh does ya. Nah berarti nanti ketika menjawabnya teman-teman juga tutup dengan does ya. Tetapi tergantung, kalau iya berarti yes, he does. Kalau no berarti no, he atau she doesn't. Tergantung pertanyaannya, ataukah does he atau does she. Misalnya ini kan memasak ya, cook itu memasak, berarti does he cook? Yes, he does. Berarti apakah dia memasak ya? Bisa memasak? Yes, he does. Does she cook? Apakah dia perempuan? She itu perempuan ya, dia untuk perempuan. Does she cook? No, she doesn't. Artinya no, dia tidak bisa atau dia tidak melakukan pekerjaan memasak. Jadi seperti itu teman-teman ya penggunaannya. Nah sekarang teman-teman masih lihat di halaman 77 ya. Oke, di sini ada part 2 yaitu look at activity 1 and tick checklist. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat dari aktivitas percakapan yang pertama ya. Teman-teman bisa menjawab. Kalau jawabannya cocok, teman-teman beri checklist. Seperti contohnya ini nomor 1. Is his father a driver? Tadi anak yang berbaju merah ini apakah dia adalah ayahnya adalah seorang driver? Pertanyaannya seperti itu ya. Is his father a driver? Apakah ayah dari anak ini adalah seorang driver? Kalau misalnya iya, teman-teman checklist. Yes, he is. Kalau tidak, no, he is not. Ya, jadi teman-teman checklist menurut teman-teman yang jawabannya teman-teman anggap benar. Silakan teman-teman mengerjakan from number 1 until number 4. Ya, oke teman-teman. Now please open your Get Smart book page 78. Ya teman-teman, silakan dibuka buku Get Smart teman-teman halaman 78. Oke teman-teman, di situ teman-teman bisa lihat di bagian atas terdapat gambar jam ya, gambar jam. Nah kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membaca jam, misalnya jam 9 tepat ya, it's 9 o'clock. Terus misalnya jam 12 tepat, kita bacanya dengan it's 12 o'clock. Nah sekarang coba teman-teman dibuka halaman 78 di bagian atasnya ya, kita lihat. Oke. Nah di sini ada jam dinding, yang satu jam dinding ya, dan yang satunya lagi ini jam digital ya teman-teman lihat. Nah oke, kita pertama ke yang jam dinding dulu ya teman-teman ya. Di sini jarum pendeknya menunjukkan angka 3 ya. Sebenarnya ini angka 3 ya, mau menunjukkan ke angka 4. Jadi belum tepat di 4 banget nih teman-teman nih. Masih di angka 3 tetapi sudah sedikit lewat dan mau menuju ke angka 4. Dan jarum panjangnya menunjukkan di angka 6. Nah kemudian silakan teman-teman kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Oke, silakan kita dengarkan terlebih dahulu. 3:30. 3:30. 3:30. Oke, ini menunjukkan 3:30. Oke, kalau di dalam bahasa Indonesia
ini menunjukkan pukul 3 lewat 30 menit ya, karena jarum panjangnya di angka 6 berarti ini lewat 30 menit teman-teman ya. Kalau di angka 12 ini o'clock tepat, tetapi kalau sudah di angka 6 ini lewat 30 menit ya. Nah ini jam 3 lewat 30 menit, belum jam 4 karena masih di angka 6, kecuali kalau misalnya jarum panjangnya sudah menunjukkan di angka 12 kemudian jarum pendeknya bergeser di angka 4, itu baru sudah menunjukkan pukul 4, tetapi ini belum ya, ini belum masuk di angka 4 ya, masih di angka 3 lewat ya. Nah jarum panjangnya di angka 6, berarti ini di dalam bahasa Indonesia kita bacanya pukul 3 lewat atau lebih 30 menit ya. Nah bahasa Inggrisnya kalau kita ubah ke dalam bahasa Inggris, karena lewat 30 menit jadi kita memakainya dengan half past ya. Half past ini artinya lewat 30 menit. Half past 3 ya. Half past 3 artinya 3.30, jam 3 lewat 30, atau kita juga sebutnya setengah 4. Jadi belum jam 4, masih setengah 4 ya. Nah berarti teman-teman cara membacanya adalah, karena ini jarum pendeknya belum di angka 4, masih di angka 3 lewat ya, belum di angka 4, dan jarum panjangnya masih di angka 6 ya, berarti teman-teman cara membacanya adalah half past 3 yang artinya adalah pukul 3.30. Nah sekarang teman-teman lihat di jam yang digital ya. Kalau jam digital ini langsung sudah terlihat angkanya ya, jam 8 lebih atau lewat 30 menit. Berarti cara membaca dalam bahasa Inggrisnya bagaimana? Karena lebih dari 30 menit teman-teman jangan lupa untuk memakai half past. Half past, lihat angkanya berapa? Oh 8, berarti half past 8 artinya jam 8.30 ya teman-teman. Coba dengarkan. Half past 8. Half past 8. Oke, half past 8. Oke teman-teman. Nah oke, sekarang kalau Miss Tia tulis 6. Nah oke, Miss Tia misalnya tulis 6.30, berarti bagaimana cara membacanya? Half past, nih ininya dulu ya, menitnya dulu disebut, berarti lewat 30 menitnya dulu disebut half past ya. Half past, teman-teman nanti bisa tulis ya, half past. Lihat angka, kemudian lihat angka depannya. Half past apa? Angkanya 6, berarti half past 6 ya teman-teman. Berarti teman-teman di sini bisa tulis half past 6. Oke, di sini Miss Tia kecilkan dulu ya. Oke. Ini half past 6. Jadi seperti itu ya, artinya jam 6.30 kita bacanya nih teman-teman ya. Jam 6.30. Half past 6. Jadi half pastnya dulu ya, 30-nya dulu, lewat 30-nya dulu kita tulis, baru kita lihat angka depannya ya. Half past 6 yang artinya oh jam setengah 7. Oh jam setengah 7 kalau kita sebutnya ya. Jam setengah 7 Miss, jam 6.30 atau jam setengah 7 ya. Berarti kalau half past 3 ini setengah 4, jadi belum jam 4, masih setengah 4 Miss. Oh berarti half past 3 ya. Oh jam 8.30 Miss, berarti jam setengah 9 Miss. Oh berarti sebutnya half past 8 Miss. Kalau misalnya jam 5.30 Miss, kalau 5.30 bagaimana?
half past 5 ya, atau jam setengah 6. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman lihat di halaman 78 ini ada Mrs. White and Mr. Smith. Bagi teman-teman yang ahwat silahkan diisi Mrs. White, dan teman-teman yang ihwan silahkan diisi Mr. Smith ya. Untuk waktunya teman-teman bebas ya, teman-teman silahkan atur waktu Mrs. White and Mr. Smith ini dari dia get up, go to the hospital untuk yang Mrs. White sampai go to bed. Begitu juga dengan Mr. Smith, dari get up sampai go to bed silahkan teman-teman isi waktunya menurut teman-teman ya, yang pas dibuat oleh teman-teman. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Oke teman-teman, alhamdulillah our lesson today is done. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And kafaratul majlis prayer. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.